kakak kepala bengkel ya di sini. Masalah yang kakak hadapi selama kakak menjadi kepala bengkel? Ada Bu. Nah, pada saat praktek anak-anak sudah membuat job sheet, tetapi masih ada anak pada saat praktek kekurangan bahan, sehingga mereka diam-diam mengambil bahan di lemari. Jadi pada saat praktek selanjutnya bahan menjadi kurang. Berarti ada beberapa anak yang pada saat praktek dia kurang bahan terus ngambil lemari, sudah itu temennya ada yang ini ngikut juga kayak gitu, tapi izin sama kakak nggak? Iya Bu. Ada. Sudah itu kakak perlakuannya seperti apa atau tindakan kakak pada anak-anak yang suka begitu? Sebetulnya tidak adil jika saya memperlakukan siswa seperti itu. Saya juga sudah menjelaskan prosedur penggunaan bahan. Berarti dalam penanganannya kakak sudah menjelaskan ya, berarti itu termasuk dilema etika kakak sebagai kepala program ya. Jadi penanganan kakak seperti itu, ibu hanya ingin share aja ya, untuk lain kali kakak bisa mengambil beberapa langkah untuk penanganan hal seperti itu ya. Di antaranya kakak harus identifikasi dulu masalah anak itu seperti apa, kenapa dia bisa kekurangan bahan, atau dia mengambil bahan itu tujuannya untuk apa. Itu sudah itu kakak mengumpulkan beberapa fakta dari teman-teman satu kelompoknya bisa, atau dari kelompok lain, kenapa temannya itu mengambil bahan itu tanpa izin di lemari bahan. Sudah itu kakak juga bisa mengidentifikasi pilihan tindakan kak ya, gitu, untuk anak yang dia mengambil diam-diam dengan yang meminta izin tadi. Lalu kakak juga bisa mengevaluasi konsekuensinya. Jadi antara nanti kakak menangani siswa yang mengambil secara diam-diam dengan yang minta izin itu seperti apa konsekuensinya ya. Sudah itu kakak juga harus mempertimbangkan prinsip etika, terus mempertimbangkan juga hak dan kepentingan dari siswa tersebut. Lalu kakak bisa juga ambil tindakan seperti diskusi dengan pihak terkait, dalam artian di sini guru yang mengajar di boga tersebut, pelajaran siapa. Jadi kakak konsultasi kenapa anak tersebut itu bisa kekurangan bahan ya. Terus kakak juga bisa dari masukan guru tersebut, kakak bisa ambil keputusan seperti apa nantinya untuk anak yang bermasalah ini ya. Lalu yang terakhir kakak juga bisa mengimplementasikan atau mengambil melakukan tindak lanjut nantinya pada saat praktek berikutnya kakak harus seperti apa siswanya. Oke ya. Kira-kira paham kak? Paham. Oke. Di sini juga kakak juga harus melihat ada beberapa prinsip ya dari permasalahan dilema etika kakak ini. Di situ ibu lihat ada prinsip kejujuran yang pertama, karena kan tadi ada anak yang minta izin, ada yang tidak minta izin dalam pengambilan bahan tadi. Terus ada rasa tanggung jawab, di mana anak tersebut sudah membuat job sheet ya. Oke, sudah membuat job sheet terlebih dahulu sebelum praktek. Sudah itu kakak ada keadilan ya, keadilan antara dia yang mengambil tanpa izin dengan yang tidak mengambil secara izin, dengan tadi langkah-langkah pengambilan tindakan tadi ya. Sudah itu di situ juga ibu lihat ada beberapa paradigmanya ya dari permasalahan etika kakak itu. Yang pertama itu kesejahteraan. Jadi di sini kesejahteraan itu mencakup pada sistem pemantauan antara job sheet dengan bahan yang sudah disediakan itu harus dicek lagi ya kakak ya nantinya.
sudah itu kewajiban itu, yang kedua kewajiban ya, di situ ibu lihat ada kewajiban anak yang tadi itu mendapatkan perlakuan yang adil dan menjelaskan penggunaan bahan yang sesuainya seperti apa ya. Jadi dia tidak hanya tiba-tiba kurang ambil, jadi kakak jelaskan nantinya ya. Sudah itu ada keadilan di sini juga, keadilan karena kejujuran itu perlu ya kakak ya, jadi kakak harus menemukan rasa kejujuran pada anak. Dan terakhir paradigmanya adalah hak. Jadi apa namanya itu, memang sih betul semua bahan yang dibutuhkan saat praktek itu tuh merupakan hak mereka, tapi cuman arahannya harus diperhatikan. Kira-kira kakak paham? Ya. Nanti ibu harap kalau kakak punya dilema seperti ini, kakak harus menerapkan beberapa itu 9 langkah pengambilan keputusan, terus ada prinsip juga, ada paradigma. Jadi kakak belajar di situ. Jadi ini tidak hanya untuk pemimpin sekolah saja, tapi kakak selaku pemimpin di bengkel juga harus menerapkan itu. Ibu juga selaku pemimpin di dalam kelas pun harus menerapkan seperti itu. Jadi kita sama-sama sharingnya kakak. Terima kasih Bu atas masukan dan sarannya. Sama-sama kakak. Terima kasih juga udah mau berbagi dan memberi masukan. Ibu persilakan lagi kakak untuk bekerja kembali.